sholawat Robito dari bukan praktisi, cintanya sama sholawat Robito luar biasa sampai mengajarkan ke anak-anak pengajiannya. Padahal bukan praktisinya. Ya kan? Anak-anak TK diajarin puasa baruqiyah wa adil ummah kan begitu. Tapi anak-anak tuh semangat. Tiba-tiba dia gemeter merinding gitu kan, nangis meneteskan air mata. Jadi KBRA begitu, mengontrol orang-orang yang karena pakai ilmu, pakai dasar ilmu, tetap ilmu utama, tetap ilmu itu utama. Jadi makanya kita pancing-pancing itu pakai apa ya? Karena orang anak-anak muda kalau dipancing pakai ayo ngaji, kan malas sudah dengernya. Tapi kalau kita pancing, mental biar, wah ini lebih sakti nih kan. Saya harus ikut pelatihan kan. Saya harus ikut pelatihan ini kan gitu. Murah lagi kan gitu. Tapi ketika mereka sudah duduk, baru kita bimbing pelan-pelan batin mereka. Kita buat asik kan. Sampai pas kopi itu mereka akan terharu. Itu kena tek. Dia baru paham nanti. Oh berarti selama ini saya salah. Ya kan, pingin kebal, pingin terbang, pingin hilang, berarti saya ini salah kan begitu. Itu tujuan KBRA di situ. Makanya jangan heran KBRA ini banyak bermacam-macam kalangan. Namanya KBRA keluarga besar rakyat aneh kan ya. Satu ya aneh. Ini terbongkar Pak Mahir ya? Ya. Ustaz Mahir paham, ya Allah tembusnya ke sini kan. Baik, mau tanya ini kan soal kita kan udah punya apa menjajahin ke pasien gitu ya, timbul adan regulatif itu kan diperbolehkan. Terus masalah sholawat Robitohnya apa harus dibaca juga apa nggak usah kalau itu? Sholawat Robito boleh diijazahkan ke pasien, diijazahkan ke pasien. Karena sholawat itu umum. Salawat itu umum. Bahkan kalau saya di kalangan ceramah, di kalangan para habaib, bukan praktisi ya. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabad da'wah wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salam wa sa'il ila akhir. Ashabar ruqyah itu saya ganti ashabar dakwah. Mukaddimah ceramah kalau di kalangan umum. Ya kan? Kalau saya wa ashabar ruqyah. Kok di ruqyah di bawah-bawah di sini kan begitu nanti. Kalau yang paham kan begitu. Ya, untuk sebelum masuk KBRA ya sesuai yang Mbak dari utarakan tadi ya seperti itu. Karena apa ya alhamdulillah Allah bisa hidayah gitu kan buat saya. Terus ya emang di satu sisi keluarga saya juga banyak yang terkena gangguan seperti itu ya. Terus ya akhirnya dengan apa bisa diberi apa seperti ujian-ujian lah sama tetangga saya dulu itu alhamdulillah. Terus tadi menjaga apa masih berongkos alhamdulillah dengan ujian itu, tapi ya berasa banget ya faedahnya gitu. Nah terus yang menjadi apa
kurang sreg lah dari segi hikmahnya gitu. Jadi beliau itu untuk pengobatan juga ya kurang sreg bisa gitu kan. Terus ketika saya kurang sreg di situ, terus saya ya ngaji dengerin ceramah-ceramah Pak Kiai lah gitu kan gitu. Terus saya sowan ke Empang, Mbah Haji Hanafi juga sempat nyinggung masalah jangan podam-podim lah gitu kan. Ini kan bahasanya bahasa Siloka aja gitu kan Mbah Haji Hanafi. Terus ketika saya di sana di Empang, ingat terus jangan dari Mbah Haji Hanafi, terus nggak tahu kenapa saya buka channel YouTube juga, Pak Kiai menjelaskan tentang masalah kodam itu gitu kan gitu. Jadi ya alangkah tidak baiknya kalau misalkan seorang itu ada kodamnya lah gitu kan, apalagi di dalam tubuh gitu. Banyak juga di luar praktisi, di subscriber ya, mereka yang nonton YouTube, diantaranya kemarin pas kita ke Bandung itu ada Sri Kandi Bandung itu, dia cerita sejak hamil ya, ibunya itu sejak hamil ibunya itu sampai umur 26 tahun, dia yang merawat sampai umur 26 tahun itu si Sri Kandi. Dia baru cerita kemarin di sana. Kemudian di beranda YouTube-nya dia lewat yang video saya tentang Sukma 8 tahun. Nah, akhirnya dia cari lagi, scroll, di situ ada ruqyah online. Dia bacakan ke ibunya. Subhanallah, setelah dibacakan ruqyah dari online itu, ibunya ini seperti ada darah. Tadinya pucat. Seperti ada darah, berubah total gitu. Berubah. Ini ibu saya nih. Nah, akhirnya beliau terus mempelajari semuanya sampai ngeprint foto ya. Foto itu ditaruh di rumahnya, di kamar itu. Tiba-tiba ibunya ini bangun malam-malam terus ke foto saya. Padahal linglung dia selama puluhan tahun. Tolong saya itu. Ya, si Sri Kandi ini paham. Akhirnya dapat 3 hari meninggal dunia. Ibaratnya mungkin sukmanya sudah kembali. Sukmanya sudah kembali, kemudian karena sudah puluhan tahun kan, akhirnya meninggal dunia. Nah, akhirnya dia semangat untuk ikut pelatihan. Dia cari lagi, dan ada pelatihan angkatan 6 waktu itu. Dia ikut sampai ikut pelatihan mahir di Bandung kemarin. Dia baru cerita. Bahkan dia baru masuk grup 2 minggu sebelum saya ke sana. Banyak lagi sholawat robitoh dari bukan praktisi, cintanya sama sholat robitoh luar biasa sampai mengajarkan ke anak-anak pengajiannya. Padahal bukan praktisi ya. Anak-anak TK diajarin puasa baruqiyah wa adil ummah kan begitu. Tapi anak-anak tuh semangat. Tiba-tiba dia gemeter, merinding gitu kan, nangis meneteskan air mata. Padahal kita kan nggak gembor-gembor masalah sholawat robitoh, tidak. Tapi dari testimoni orang-orang mungkin mereka banyak yang penasaran. Ada praktisi ya, ustadz juga dia. Kiai, saya juga bikin sholawat. Sholawat apa? Sholawat supaya cepat zuhud. Loh, emang kamu belum nikah? Belum Kiai, makanya saya bikin sholawat. Tolong dikoreksi saya. Ada di WhatsApp saya. Kok saya bacanya nggak enak ya bilang. Kurang fase. Kayak dipaksakan. Nah. Terus terang tuh kalau mau dilanjut, tapi nanti kalau ketahuan orang yang ahli balago ini nggak enak dibaca gitu. Nggak enak dibaca. Ya kan? Ada aja. Itu nadanya juga bukan dari saya juga. Dari mana ya? Nada sholat robitoh. Versi baru itu ya. Nadanya yang versi baru. Jepara ya? Jepara.
Jepara. Ada acara di Hadroh Jepara itu loh yang pas silat ada Jakarta. Jepara. Dan tari sufi Itu Demak. Kalau yang hadroh itu yang ngarang nadanya itu Jepara. Tahu nadanya pakai wazan apa nggak tahu. Muncul begitu saja kan, tapi subhanallah ketemu wazannya itu. Ketemu wazan. Dan pas pakai wazan yang slow, pas pakai wazan yang sedengan juga, pas pakai wazan-wazan yang lain juga, pas semuanya. ini udah ada ya. Sebelumnya ada tapi beda nada. Slow itu. Kalau pakai hadroh nggak masuk. Nah ini yang pakai hadroh masuk. Dan bisa pas. Lebih viral juga. Jadi pas di nada tinggi Makanya di Depok di beberapa Jakarta tuh dibaca di masjid-masjid. Dibaca di masjid-masjid. Dulu kan memang sempat kita larang. Karena ada yang pernah baca itu orang kampung reaksi. Ada berapa yang reaksi di situ, akhirnya kita larang. Jangan. jadi sekarang Nggak apa-apa, bismillah. Sholawat kan. Ya Allah. Jadi ada pertanyaan juga dari Teh Meli. Tolong tanyain, Meli kan neneknya dari bapak dan ibu dukun. Kalau ngobatin orang manggil-manggil kayak gitu, kalau ditawasulin atau dikirimin Fatihah, boleh nggak? Boleh ditawasulin dan difatihain, tapi didoain juga. Makanya doa yang paling pas itu ya yang Allah ajarkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sudah. Ya Allah ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Tercukup. Lebih kena semua. Ya, mau keluarganya dari kanan kiri ya kan, atas atau sahabat atau tetangganya itu kena semua, leluhurnya kena semua. Nah, kalau fatihain misalnya neneknya atau kakeknya dia dukun, kita nggak tahu dia wafatnya dalam keadaan apa kan. Kemudian kita fatihain itu bisa mengaktifkan hodam-hodamnya dia, karena hodam-hodam umurnya kan panjang. Masuk lagi ke dia kan. Makanya di Al-Quran itu udah pas betul. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena di situ apa? Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di hati kami ini permusuhan, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Nah, kenapa? Mungkin ada nenek moyang kita dulu yang mereka dia musuhan sama orang, dendam. Bisa-bisa kalau kita fatihain ke mereka itu malah dapat aura kebencian itu. Hodam-hodamnya turun lagi kan. Akhirnya kita berdoa, ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Mati husnul khotimah maksudnya. Dan jangan jadikan di hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Intinya begitu. Artinya kamu sakit, gila ladzina taqau. Allah tidak menyebut jangan jadikan aku kebencian kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak. Tapi lebih di bawahnya amanu. Karena orang kalau wafat dalam keadaan benci itu, naudzubillah min dzalik. Tidur aja kita diajarkan jangan ada kebencian kan sama seorang, apalagi meninggal. Kita mau tidur itu rasa benci dibuang semuanya kan, buang semuanya, dibiasakan begitu. Nanti lama-lama adem ringan-ringan, kuat hati, sembuh, psikisnya kuat. Perempuan kenapa paling banyak sering kena? Karena tidur di bawah kebenciannya, ya kan? Berantem pas lagi beli sayur, ya kan, sama ibu-ibu PKK, tidur di bawah-bawah, ngimpi akhirnya kan begitu.
Mimpi ngancurin gerobak tukang sayur kan begitu. Korban. Ya Allah. Baik, mungkin udah jam 11:30, ya kan? Hati istri saya sudah berobitoh, api cepat, api cepat. Sudah.